Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fahira. Saya mahasiswa Magister Science Management yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Faktor-faktor keberhasilan program rekrutmen inklusif disabilitas studi multikasus pada perusahaan non-pemerintah. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, serta tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta yang menyebutkan bahwa 15% dari total masyarakat dunia adalah individu dengan disabilitas. Berdasarkan fakta tersebut, disabilitas masuk ke dalam kategori masyarakat rentan dan juga marginal di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 3 tentang hak asasi manusia. WHO dalam laporannya di tahun 2018 menyebutkan bahwa disabilitas masuk ke dalam kategori masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari tiap pemerintah di negara masing-masing. Lalu apa sebenarnya yang didefinisikan sebagai disabilitas? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas dijelaskan sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Hambatan dan keterbatasan yang dimaksud dijelaskan oleh Stier dan Henshaw tahun 2007, dilihat dari banyaknya stigma negatif yang melekat pada individu dengan disabilitas. Stigma negatif ini tentu menghambat para individu dengan disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun pada dasarnya pemerintah mencoba untuk mengikutsertakan kelompok marginal yang mana ada disabilitas di dalamnya dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional berdasarkan dari laporan Bappenas tahun 2023. Rencana ini untuk mengikutsertakan disabilitas dalam pasar tenaga kerja hingga menjadi lebih inklusif. Hanya saja pelaksanaannya masih terbatas pada tindakan afirmatif yang dilakukan oleh institusi pemerintah seperti BUMN dan BUMD dan belum menyeluruh dalam konteks perusahaan dan pemerintah. Hal ini tentu menunjukkan kesenjangan dari kualitas hidup individu disabilitas karena kurangnya akses terhadap pekerjaan yang jauh lebih layak. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Ms. Donoya dan Mitra tahun 2013 terkait dengan kesenjangan terhadap hak disabilitas lebih banyak ditemukan di negara berkembang dibandingkan negara maju. Beberapa faktor dapat menjadi pemicu dari kesenjangan yang dirasakan oleh disabilitas lebih besar di negara berkembang, di antaranya adalah aksesibilitas terhadap pendidikan yang sulit dan juga pekerjaan yang sulit. Dalam hal ini, laporan yang dijelaskan oleh ILO tahun 2022 menunjukkan rendahnya penyerapan pekerja disabilitas, khususnya di sektor formal. Jadi, pekerja disabilitas lebih banyak bekerja di sektor informal seperti dalam sektor agrikultur, lalu dalam sektor perkebunan, dan sebagai pekerja rumah tangga. Wang dan Cheng juga menjelaskan tahun 2015 bahwa angka probabilitas yang rendah dalam hal partisipasi disabilitas di pasar tenaga kerja ternyata bukan hanya dirasakan di Indonesia saja, tapi juga di negara lain seperti di Taiwan. Dalam studinya, Mursalin dan Haq tahun 2022 menjelaskan bahwa sebenarnya sedikitnya penyerapan disabilitas sebagai tenaga kerja dapat diatasi dari payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 53 terkait hak kerja disabilitas, yang mana perusahaan, baik itu sektor pemerintah maupun swasta, haruslah menyerap minimal 2% di sektor swasta dan juga 5% di pemerintahan. Oleh karenanya, kajian Azhar dan Susanto juga menjelaskan masih perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut atau menaruh perhatian kepada konteks disabilitas, khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang, dan untuk menjawab pertanyaan dari batasan penelitian yang dilakukan oleh Cook et al. Tahun 2023. Sebenarnya, peran sikap manajer terhadap
keberagaman dan inklusi di tempat kerja itu seperti apa. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya rumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Jadi jika kita melihat dari kajian penelitian Ghosh, Liu, dan Mishra tahun 2024, menunjukkan bahwa masih sedikitnya konteks penelitian terkait disabilitas di negara berkembang dan didominasi oleh negara maju. Dan juga Berkel tahun 2021 melihat bahwa pentingnya pendekatan induktif eksploratori untuk melihat upaya untuk melihat peran dari staf dan juga manajer HR dalam mempekerjakan disabilitas. Slurme, Jarvis, dan Bohm tahun 2022 juga menjelaskan bahwa penting untuk melihat dari segi demand pasar tenaga kerja, jadi bukan hanya dari supply tenaga kerja yaitu para disabilitas, tapi lebih ke arah pemberi kerja. Sehingga untuk melihat bahwa sebenarnya ada beberapa faktor yang penting untuk dipertimbangkan dalam mempekerjakan disabilitas, penelitian ini melihat bahwa perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut terkait faktor apa saja yang mendukung keberhasilan utama dari pemberian program rekrutmen inklusif disabilitas di perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya untuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut, faktor apa saja yang menentukan keberhasilan program rekrutmen inklusif disabilitas di perusahaan dan pemerintah, serta faktor utama apa yang menentukan. Lalu untuk tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan dan mengidentifikasi faktor utama penentu keberhasilan pelaksanaan program rekrutmen inklusif calon pencari kerja disabilitas di perusahaan dan pemerintah. Manfaat dari penelitian ini berupaya untuk memberikan perspektif baru terkait topik disabilitas dari konteks praktik sumber daya manusia sesungguhnya di perusahaan, serta memberikan saran dan masukan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam bentuk draft kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja disabilitas, sehingga harapannya dapat menjadi bahan pertimbangan institusi pemerintah terkait disabilitas mendapatkan akses pekerjaan yang lebih luas di masa yang akan datang. Penelitian ini juga memberikan manfaat berupa perspektif baru dari sisi peran staf dan juga manajer sumber daya manusia dalam praktek pemberian kerja terhadap disabilitas di lingkungan kerja, khususnya di sektor non-pemerintahan. Kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu berupa hasil temuan identifikasi faktor keberhasilan pemberian kerja disabilitas dapat digunakan sebagai refleksi praktik sumber daya manusia agar dapat mencegah terjadinya diskriminasi, karena isu diskriminasi cukup banyak digaungkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya dalam proses pemberian kerja ke depannya. Kontribusi teoritis untuk memberikan gambaran atau perspektif baru yang belum pernah diidentifikasi dan juga dieksplorasi dalam bidang sumber daya manusia, khususnya dalam konteks disabilitas. Lalu juga untuk kontribusi kebijakan dapat dilihat dalam layar. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka. Kajian penelitian ini menggunakan konsep keberagaman yang dipopulerkan oleh Loden dan juga Rosner tahun 1990. Dan sebenarnya konsep dari keberagaman itu sendiri sudah banyak diadopsi dan digunakan di studi multikultural, khususnya di sektor ketenagakerjaan yang berkaitan dengan migrasi dan globalisasi berdasarkan Yadav dan Lenka tahun 2020, Aris dan Sidani tahun 2016. Keberagaman dijelaskan oleh Loden dan Rosner tahun 1991 sebagai suatu perbedaan yang melekat dalam diri seorang dan individu di dalam kelompok. Dengan kata lain, keberagaman tersebut merupakan bagian dari identitas diri yang melekat pada diri individu tersebut. Sebenarnya konsep keberagaman atau diversity ini juga didefinisikan sebagai karakteristik yang melekat pada diri individu dan mirip antara satu dan lainnya, berdasarkan Kiniki tahun 2007. Di Tomaso tahun 2007 juga menjelaskan bahwa individu secara sadar akan menempatkan dirinya diasosiasikan dengan kelompok yang memiliki karakteristik yang mirip dengan dirinya. Dalam konteks lingkungan kerja, terdapat beberapa manfaat dari pengelolaan keberagaman itu sendiri, yaitu reputasi perusahaan, serta meningkatkan inovasi dan juga pemecahan masalah yang lebih baik di perusahaan. Lalu untuk selanjutnya terkait dengan konsep rekrutmen inklusif disabilitas, sebenarnya praktek dari rekrutmen inklusif ini sendiri merupakan bentuk dari
upaya memberikan kesempatan kepada kelompok yang bisa dianggap berbeda dari kelompok umumnya yang ada di pasar tenaga kerja. Jadi dijelaskan di sini menurut Shaw et al. Tahun 2023, dalam beberapa praktik sumber daya manusia menunjukkan perusahaan akan cenderung untuk memilih seorang individu yang dianggap fit atau sesuai dengan perusahaan untuk dipekerjakan secara produktif dan instan ya, karena mereka mempunyai kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi perusahaan sendiri sebenarnya tidak memiliki uh, cukup waktu dan juga tenaga yang dicurahkan untuk menghadapi talenta yang memiliki kondisi yang berbeda, mungkin sedikit ataupun banyak, yang membutuhkan bantuan dan aksesibilitas yang berbeda. Dalam konteks ini adalah para disabilitas. Selanjutnya dalam kajian sistematik literatur review Sommer, Jervis, dan Bohm tahun 2022, proses seleksi dan staffing dalam konteks ini rekrutmen seringkali kurang mendukung atau bahkan mendiskriminasi pelamar disabilitas. Hal ini mungkin saja bisa terjadi karena manajer tidak terinformasi secara menyeluruh terkait dengan praktik rekrutmen dan juga memiliki standar hukum yang menyeluruh terkait dengan proses rekrutmen disabilitas itu sendiri. Menurut Chan et al. Tahun 2010 dan juga McInerney dan Swartz tahun 2019. Sebenarnya juga dalam kajian rekrutmen inklusif disabilitas terdapat kesepemahaman universal yang mana tadi cukup sesuai atau sudah dijelaskan dalam bagian pertama, yaitu terkait dengan stigma negatif atau pemahaman bahwa masyarakat dalam kelompok marginal tidak memiliki akses yang sama seperti masyarakat pada umumnya dalam pasar tenaga kerja, menurut Oliver tahun 2004. Shaw et al. Tahun 2003 menjelaskan bahwa rekrutmen inklusif sebagai rekrutmen serta bentuk kebijakan di lingkungan kerja. Dalam hal ini, perusahaan berusaha untuk mengadopsi dari 17 rencana pembangunan berkelanjutan yang mulai populer di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat marginal maupun kelompok rentan dalam kategorinya di pasar tenaga kerja dan dalam siklus bisnis itu sendiri. Di dalam pelaksanaan praktik rekrutmen inklusif ini, kemudian pemberi kerja memberikan ruang kepada pencari kerja. Jadi yang sebelumnya terkesan eksklusif hanya kepada calon pencari kerja yang sesuai dengan karakteristik yang diminta oleh perusahaan, kali ini perusahaan mencoba untuk jauh lebih terbuka dan juga memberikan ruang agar para pencari kerja yang memiliki karakteristik yang berbeda itu sendiri dapat mendaftar dan berkontribusi dalam masyarakat. Berdasarkan laporan yang dijelaskan oleh ILO tahun 2015. Fahra et al. Tahun 2015 menjelaskan bahwa lingkungan kerja inklusif telah terbukti dapat mempengaruhi kepercayaan diri yang berkaitan dengan kerja serta keinginan karyawan untuk bekerja lebih dari peran mereka untuk terlibat dalam perilaku bermasyarakat. Neva et al. Tahun 2014 dan Macy Granger tahun 96 menjelaskan ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam keberagaman atau diversity management khususnya bagi individu dengan disabilitas di perusahaan, yaitu pemahaman perusahaan tentang disabilitas itu sendiri, nilai perusahaan mengenai disabilitas, dan praktek keberagaman di perusahaan itu sendiri. Kajian atau penelitian ini mencoba untuk mengadopsi teori yang disebut sebagai Social Model of Disability Theory. Teori ini dipopulerkan oleh Lowen tahun 1983 yang memiliki pemahaman bahwa hambatan utama yang sebenarnya terjadi di lingkungan masyarakat terkait disabilitas adalah tentang bagaimana lingkungan yang tidak atau kurang mendukung disabilitas dan memberikan akomodasi terhadap disabilitas itu sendiri untuk berkontribusi dalam masyarakat. Teori ini melihat bahwa disabilitas memiliki kemampuan mandiri untuk bergabung dan berkontribusi dalam masyarakat luas, baik itu dalam berumah tangga maupun bekerja dan hidup jauh lebih layak ketika lingkungan di sekitarnya mendukung disabilitas dalam proses tersebut. Dalam gambar 2.1, kerangka konseptual ditunjukkan bahwa terdapat 2 sisi utama yang menjadi faktor keberhasilan, yaitu sisi supply dan juga sisi demand, yang dijelaskan oleh Ikutekbe dalam penelitiannya tahun 2023. Dalam gambar 2.1 juga, kerangka konseptual Ikutekbe menunjukkan bahwa sikap pemberi kerja serta iklim dan budaya korporasi menjadi elemen yang terkandung dari variabel yang memprediksi keberhasilan proses pemberian kerja dari sisi demand.
Kajian ini kemudian mencoba untuk mengeksplorasi kedua elemen tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain social model of disability theory, peneliti juga mengadopsi teori ekuitas. Teori ekuitas ini diperkenalkan oleh Adams tahun 1963 sebagai bentuk atas narasi balasan dari kondisi kurangnya kejelasan perbedaan dasar secara psikologis terkait persepsi keadilan yang dapat seorang individu ajukan dalam konteks organisasional. Jadi melihat apakah treatment yang diberikan oleh perusahaan atau manajer tersebut secara jelas itu adil dan bagaimana cara mendeskripsikan rasa adil itu sendiri. Ketidakmampuan untuk menjelaskan persepsi dari keadilan menjadi perhatian utama pemberi kerja serta pemerintah karena akan menekankan pada perilaku karyawan serta sikapnya terhadap organisasi. Jadi jika persepsi yang dianggap adil oleh pemerintah ternyata tidak adil oleh masyarakat atau pencari kerja, maka bisa dikatakan bahwa terdapat ketidakjelasan yang mana akan mempengaruhi perilaku dari karyawan tersebut serta sikapnya dalam organisasi. Maka kesulitan akses atas pekerjaan bagi individu disabilitas juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, bukan hanya oleh akademisi tapi juga praktisi sumber daya manusia. Berdasarkan Wicken et al. Tahun 2022, Stephens 2021, Wicken et al. Tahun 2020, Hannes Hancock dan Mitra tahun 2016. Praktek ketidakadilan seperti yang dijelaskan di berbagai kajian penelitian sumber daya manusia, salah satunya Stormer Jarvis tahun 2022, kerap ditemukan dalam proses rekrutmen dan banyak ditemui pada manajer sumber daya manusia yang tidak terinformasi secara menyeluruh terkait hukum dan praktek pemberian kerja kepada disabilitas yang sesuai aturan dan nilai perusahaan. Oleh karenanya, peneliti mengadopsi teori ekuitas untuk melihat sebenarnya interaksi atau praktik pemberian kerja ini apakah benar-benar sudah adil atau tidak, atau itu hanya dalam pandangan dari pemberi kerja saja. Selanjutnya, peneliti juga mengadopsi konsep faktor keberhasilan yang mana dipopulerkan dari manajemen proyek, disebutnya sebagai critical success factor, yang menekankan pada bagaimana konsep pencapaian dari target yang diterapkan membutuhkan pengawasan yang andal atas proyek tersebut. Dalam hal ini, program rekrutmen disabilitas dianggap sebagai suatu proyek yang diinisiasi oleh perusahaan hingga bisa diukur apakah proyek tersebut berhasil atau tidak dan bagaimana pengawasan yang dilakukan dari program tersebut. Peterson et al. Tahun 2017 menjelaskan bahwa akomodasi di lingkungan kerja serta pengurangan risiko diskriminasi dalam lingkungan kerja menjadi dua dari sekian banyak faktor yang teridentifikasi terkait keberhasilan dari pemberian kerja disabilitas. Walaupun begitu, penelitian lainnya menyebutkan bahwa budaya organisasi yang baik, lalu dukungan pemerintah, dan beberapa faktor lainnya dapat menjadi faktor-faktor keberhasilan pemberian kerja disabilitas. Selanjutnya untuk bab ketiga yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif berdasarkan Simon Castle tahun 2012 dan Newman tahun 2014 dengan pendekatan induktif. Kemudian mencoba untuk mengadopsi metode yang juga digunakan untuk mengeksplorasi sektor UMKM dengan konteks disabilitas berdasarkan Indarti et al. Tahun 2024, yaitu metode kualitatif dengan menggunakan ragam jenis penelitian studi kasus. Dalam mencoba menangkap fenomena ini di lensa eksploratori dan menjawab batasan penelitian dari Azhar dan Susanto tahun 2020. Kasus dalam fenomena ini berjenis multikasus, tetapi jenis kasus yang dipilih adalah case dengan tipe lateral replication atau tidak kontras antara satu situasi dan situasi lainnya. Jadi dalam perusahaan non pemerintah yang baik itu memiliki program rekrutmen inklusif disabilitas. Lateral replication dijelaskan dalam IAN tahun 2002 yaitu sebagai bentuk pemilihan kasus dalam penelitian kualitatif eksploratory yang mengadopsi ragam penelitian multi-studi kasus sebagai cara untuk menemukan hal dari penelitian dengan hasil yang hampir mirip dari satu kasus ke kasus yang lainnya. Tujuan dari pemilihan lateral replication adalah untuk melihat kekuatan dan konsistensi temuan hasil penelitian dari beberapa kasus dengan hasil yang mirip. Seperti itu. Peneliti juga mengadopsi konsep situasi sosial dan untuk mengganti beberapa konsep yang ada, yaitu berdasarkan Yin tahun 2002 dijelaskan bahwa multi studi kasus menggunakan tadi ya, lalu juga untuk yang situasi sosial memiliki 3 elemen penting, yaitu place, actor, dan juga activity berdasarkan Spratly tahun 1980.
Lalu untuk lokasi dari penelitian ini yaitu di perusahaan-perusahaan berada di Cikarang, Jakarta, Semarang, dan beberapa kota lainnya. Faktor dalam penelitian ini ada pekerja disabilitas, staf sumber daya manusia, manajer sumber daya manusia. Yang dimaksud dalam eh, maaf, aktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aktivitas rekrutmen dan juga seleksi, aktivitas rekrutmen karyawan disabilitas di perusahaan non pemerintah. Berikut ini adalah protokol pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah in-depth interview atau wawancara mendalam berdasarkan Henning tahun 2010, serta observasi berdasarkan Newman tahun 2014, menggunakan coding atau pelabelan kode hasil temuan penelitian dengan proses yang pertama, familiaritas dengan data, menghasilkan data, identifikasi pola umum, mereview tema yang relevan dan koheren dengan penelitian, 5. Mendefinisikan terminologi kata dalam tema, dan 6. Menulis laporan berdasarkan Clark and Brown tahun 2017. Penelitian ini menggunakan thematic case analysis dalam metode pelabelan untuk menganalisis temuan hasil penelitian dari proses pengumpulan data ke dalam bentuk tema secara hierarkis. Peneliti juga menyiapkan formulir kesediaan partisipasi tanpa paksaan yang diberikan di awal penelitian kepada calon partisipan yang dan kemudian untuk memenuhi ethical research requirement atau kebutuhan riset secara etis ya dalam penelitian sosial sains yang melibatkan interview dengan subjek penelitian. Lalu juga peneliti menggunakan konsep triangulasi untuk melihat konsistensi dari hasil temuan penelitian dengan menekankan pada konsep kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas dalam Lincoln dan Guba tahun 1985. Keempat kriteria di atas kemudian membangun konstruk kepercayaan baik dalam proses penelitian maupun hasil penelitian. Triangulasi kemudian digunakan untuk meningkatkan kualitas penelitian dalam bentuk deskripsi yang detail dan mendalam. Kemudian penelitian ini mengadopsi dua tipe triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data dan sumber data, yang mana teknik pengumpulan data ada dua tadi, interview dan observasi, serta sumber data yang memiliki karakteristik partisipan yang berbeda dalam hal pekerjaan atau background pekerjaan. Berikut ini adalah target partisipan dengan karakteristiknya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.